Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Adi Sindiran Sindiron dan langsung kita bacakan informasi dari siwo.com yang ditulis oleh Manuel yang berjudul Konferensi Jokowi soal Nanggala 402 dan KKB tanpa Prabowo. Aduh. Kode keras bakal dibuang toh Prabowonya. Aduh. Konferensi pers Jokowi tanpa kehadiran Prabowo yang seharusnya menuntut kehadirannya dalam sebuah tanda bahwa Jokowi memang sudah mulai membuang Prabowo, titik itu. Kita melihat bagaimana Jokowi merespon tentang hilangnya dan gugurnya para awak kapal selam Nanggala 402 di perairan Indonesia. Di sampingnya ditemani Bapak Wapres, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Hanya 5 orang yang ada di dalam konferensi pers itu. Kelima orang itu memang menjadi perwakilan yang rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran Prabowo Subianto sebagai Menhan. Karena bicara tentang dua hal, yakni penembakan Papua dan juga hilangnya kapal selam Nanggala 402 ini berkaitan erat dengan salah satu kementerian yang ada di Indonesia, yakni Kementerian Pertahanan. Namun mengapa orang ini tidak ada? Aduh. Dan selama ini juga kita tidak pernah melihat gerakan-gerakan yang ia lakukan selama ia menjadi Menhan. Menteri dari Gerindra memang benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Yang satu tertangkap sebagai koruptor namanya Prabowo juga. Yang satu lagi bikin Kementerian Pariwisata darah mistis karena dianggap hantu di Indonesia seram. Yang satunya lagi malah bungkam tidak bersuara seperti anak-anak yang asik main kursi presiden-presidenan di Kementerian Pertahanan. Saya melihat bagaimanapun juga negara ini harus menolak yang namanya potensi-potensi kebodohan dan ketidakmajuan. Dan hal ini dicontohkan kepada 3 menteri dari Gerindra. Pernyataan Jokowi yang pertama tentang kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia harus dikutuk. Beliau menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua ataupun di seluruh wilayah Indonesia. Dia pun mengatakan bahwa sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Karena kepala negara yakni Presiden Joko Widodo tidak ingin kejadian serupa terulang lagi di tempat-tempat yang ada. Atas nama rakyat bangsa dan negara, Jokowi mengatakan dan mengucapkan rasa duka terhadap keluarga yang ditinggalkan. Lagi-lagi tidak ada Prabowo di sana, yang ada adalah Menteri Pertahanan yang juga bicara tentang anggaran pengadaan senjata. Padahal memberikan urusannya uang dan ngurusin juga tentang pembelian senjata kan. Seharusnya menjadi menteri itu yang becus dong. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan adalah anggaran yang cukup besar untuk keamanan negara ini. Kenapa malah masih bicarakan uang yang kurang? Padahal sudah lebih dari cukup diberikan oleh Presiden dan disalurkan lewat Sri Mulyani. Di mana suara Prabowo dalam melawan pemberontakan yang ada di negara ini, baik dari terorisme, radikalisme, dan juga kriminal bersenjata. Saya menjadi curiga kalau orang ini tidak punya niat untuk mempertahankan negara ini. Kode keras sudah dilihat oleh Joko Widodo bahwa ia tidak mengundang Prabowo di dalam konferensi di istana. Mungkin kalimat Jokowi adalah begini: sudah saya berikan kepercayaan namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya saya tidak akan pikirkan Anda lagi. Tapi begini Pak Jokowi, kalau memang Anda tidak mau pikirkan Prabowo, Anda seharusnya memikirkan rakyat Indonesia dan keselamatan para awak kapal selam dan juga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata pendukung si Kuman itu. Dan jalan satu-satunya memang benar adalah Pak Jokowi harus segera memecat Prabowo Subianto yang memang sudah menjadi duri dalam daging dan parasit dari bangsa ini. Segeralah lakukan itu sebelum semuanya menjadi terlambat karena kesalahan dan sifat-sifat permisif Pak Jokowi kepada Prabowo yang memang sudah jelas-jelas pernah didukung oleh FPI, HTI, dan para perusak bangsa ini. Segeralah pecat Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Mereka sudah tidak pantas untuk berada di kursi kementerian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Janganlah Pak Jokowi terikat kepada janji politik dan merasa bahwa kompromi politik semacam ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena negara ini butuh pekerja bukan perusak. Jangan karena nilai titik rusak susu sebelanga. Jangan sampai karena Prabowo dan Sandiaga Uno si penyebar hoax, ratna dan juga penista kuburan, Indonesia menjadi rusak serusak-rusaknya.
Rasanya Pak Jokowi jangan hanya buang Prabowo dari konferensi pers, buang Prabowo dari kursi kementerian. Bahaya kalau dia punya akses beli senjata, kalau ternyata dia ini tidak becus. Begitulah, hati-hati. Demikian artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Manuel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi,